Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman dan kawan-kawan, pada kesempatan malam hari ini sengaja sahabat-sahabat kami undang secara serius. Undangannya serius ya. Soal diskusinya kemudian menjadi santai itu soal nanti ya. Mungkin undangannya serius. Barangkali ini kegiatan pertama di ruang pojok. Nah, ini kami bersambut kebetulan waktu itu Bung Irizar menawarkan untuk diskusi buku. Judul besarnya Membaca Nusantara ketiga, karena ini sudah dilakukan 2 kali di Lampung Bang ya. Dan ini yang ketiga, dan kita punya program yang ngaji bahasa. Ngaji bahasa dulu munculnya dari pengajian bahasa Arab ya waktu itu. Jadi syair-syair bahasa Arab, tapi akhirnya menjadi lebih luas lah maknanya, lebih bahasa. Nah, itu kami tangkap, kemudian terjadilah peristiwa ini. Kemudian itu Bang ya, seolah-olah keren gitu ya. Jadi kita perkenalkan dulu, beliau penulis, penyair, sutradara, pelukis juga, karena di cover Nusantara Amnesia ini lukisan Bang Ari, abstrak Bang ya, abstrak ya, tapi ya bagi pengagum abstrak bisa memahami corak lukisannya, makna lukisannya. Sebelum kita ngobrol banyak, saya ini temen ngobrol loh. Jadi saya Bang Ali ngobrol, saya temenin di sini. Makanya bahasanya temen ngobrol. Apa ngobrol sama Bang Ali? Betul kan? Bener. Begitu. Ini saya sudah mencoba, mohon maaf sebelumnya, saya sudah berusaha dari 1 minggu yang lalu agar supaya saya sembuh dari seminggu yang lalu. Jadi saya saat ini dalam kondisi yang sangat lemah Bang. Kultivasi menurun, beberapa meridian saya melemah. Biasanya saya kultivasi di level 9 ini turun level 3. Singkang menipis. Sehingga itu mempengaruhi daya pikir saya Bang. Apalagi ditambah saya dipengaruhi oleh Gracin dan Drakor Di bawah CEO ya? Aku lewat ya di Facebook saya. Jadi mohon maaf, ini lagi nurun ya, saya ini lagi nurun. Jadi kalau saya tidak asik menemani ngobrol Bang Ali nanti, mohon maaf. Jadi buat asik saja. Baik teman-teman, Bang Ari sudah jelas profilnya, dan dari tahun 2025 kemarin menjadi 10 top. Nah, info. Lamanya ngerti masalahnya. Yang menang siapa Bang? Nomor 1 Irwan Diwanto kan redaktur Horizon Bang ya. Sekarang masih Bang. Kemudian Sabar Djoko Damono, artinya bahwa buku puisi Bang Ari ini keren. Konklusinya. Baik, barangkali itu saja. Kita mulai dari kegelisahan sahabat Radito tadi. Nah, dari beberapa bacaan itu memang di beberapa bait-bait pertama dari 1 sampai berapa judul angka
judulnya angka 1. Kemudian ada judul tahun. Nah, itulah keunikannya, nanti kita bisa obrolkan apa sebenarnya maksudnya, tujuannya dan lain sebagainya. Mengenai Nusantara dianggap oleh sahabat kita sebagai ibu dari kita. Barangkali bahwa ibu itu adalah seluruh dunia ini juga mungkin. Nah, itu berdasarkan apa yang dikatakan Cak Nur. Jadi saat ini apakah karena ibu yang melupakan anak-anaknya kita, atau bahkan sebenarnya kita yang durhaka terhadap ibu? Ditambah ya, satu esai di Kompas saya pernah baca, itu bahasa daerah itu mati oleh ibu karena ibu. Jadi di lingkungannya, bukan di lingkungan, bahkan di rumahnya sendiri ibunya tidak berbahasa daerah. Ya, meskipun dalam konteks pipa program pipa bang, jadi istriku di pipa kan sekarang. Jadi bahasa yang pertama adalah bahasa Indonesia, baru bahasa daerah. Maksudku begini, artinya bahwa ibu di rumahnya sendiri tidak berbahasa daerah, itu yang menyebabkan kematian dari budaya, dalam hal ini adalah bahasa. Nah, dimulai dari situ bang. Kira-kira sekelumit saja bang, kalau banyak boleh. Buku yang abang tulis ini ada relate tidak dengan yang digelisahkan oleh radio tadi? Terima kasih. Terima kasih Cok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya bahagia sekali bisa hadir di ruang pojok ini, di komunitas ruang pojok di padepokannya sahabat saya Solihin Ucok ini. Ini kali pertama saya hadir ketika ruang ini sudah menjadi lebih permanen, menjadi lebih indah. Mestinya lain kali kalau sore mungkin menjadi lebih menarik ya, karena kita bisa lihat sawah, kemudian kita bisa berdiri atau duduk di apa namanya itu? Saum. Di tegalannya itu, Oh. yang saling bergandeng tangan, menatap sawah, menarik nafas, menghembuskan nafas. Tanpa kata-kata kayaknya lebih menarik ya. Tapi ya alhamdulillah bisa hadir di sini. Saya bahagia, saya senang sekali. Terima kasih Ucok, teman-teman yang lain, Jaki, ada Amin, ada Imam, ada Juma, ada Seta ya, kemudian ada penyair, Bung Ari, dan lain-lain. Luar biasa. Ya, yang pertama yang perlu saya jelaskan, memang obrolan kita malam ini beranjak dari buku puisi Nusantara Amnesia. Jadi biarlah urusan puisi secara estetik ya bisa saja kita ngobrolin, tetapi biarkanlah urusan estetika itu sebagai bentuk dibicarakan oleh para ahli-ahli, kritikus-kritikus dan lain sebagainya itu. Ketika dia menilai buku ini dari sudut formal, sisi formalnya sebagai sebuah karya seni. Nah, tetapi pada saat yang sama juga kita sesungguhnya bisa membincangkan topik-topik, tema atau problem-problem yang kebetulan saya angkat dalam puisi ini. Meskipun teman-teman sekalian, karya seni itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan antara bentuk dan isi. Ini yang perlu kita
pahami dulu. Jadi hubungan antara bentuk dan isi dalam karya seni, baik dalam puisi kah, musik kah, lukisan kah, dan lain-lain itu bukan seperti duren. Ada kulitnya, itulah bentuk formalnya, bahasa. Kalau dalam puisi itu bahasa, metaforanya, sintaksisnya, bla bla bla. Kemudian ada durennya, yang enak itu, yang kemudian kita sebut tema, isi dari puisi dan lain-lain. Jadi puisi sebetulnya tidak seperti itu karya seni. Karya seni itu antara bentuk dan isi sebetulnya lebih menyerupai bawang. Kalau kalian paham bawang, ya bentuk adalah isinya. Jadi seketika dia. Jadi kalau kita kupas ya isi bawang adalah kulit bawang itu sendiri. Nah, sama seperti karya seni sesungguhnya. Jadi tidak bisa kita bilang karya seni ini atau puisi ini atau musik ini atau lukisan ini keren secara estetika, bentuknya keren, tapi tema, topik, isinya kurang. Nah, sebetulnya nggak tepat begitu. Karena atau puisi ini bagus temanya, tetapi sayang pengelolaan bahasanya atau bentuknya nggak optimal. Anda bisa seperti itu. Jadi puisi yang keren adalah puisi yang memuat tema-tema yang keren, tetapi sekaligus bisa diberi sangkar bahasa yang keren. Demikian pula dalam prosa, dalam cerpen, dalam novel, dalam lukisan, dalam musik dan lain-lain. Nah, jadi memang tantangannya itu teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah problem, isi tertentu, tetapi sekaligus juga kita bisa mewujudkan isi yang abstrak itu melalui sangkar bahasa, kalau dia dalam puisi itu yang juga keren. Kalau dalam prosa tentu bisa melalui karakterisasi, melalui plotting, melalui latar, bagaimana dia mengelola dialog dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa Anda bilang wah cerpen gua keren nih, wah plotnya berantakan, bodoh amat. Nggak bisa begitu. Nah itu memang tantangan utama dalam karya seni. Jadi isi dan bentuk itu menyatu kayak bawang tadi, bukan seperti buah durian dengan kulitnya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Jadi meskipun malam ini mungkin kita nggak ngobrol banyak soal bentuk itu tadi ya, estetika atau sangkar bahasa tadi. Biarlah nanti Bang Jaki dan Bang Ucok dan lain-lain lah yang ngomong itu. Kemudian selanjutnya ya saya sangat berharap malam ini bukan hanya saya, tapi juga Ucok, ada Jaki, ada teman-teman lain yang sudah membaca, yang bisa juga menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang buku atau puisi dalam buku ini. Oke, masuk ke pertanyaan Bang Ucok tadi, apakah ada korelasinya dengan pernyataan tadi ya soal konsep ibu? Ya memang dalam puisi ini saya mempersonifikasikan Nusantara yang konsep Nusantara yang abstrak itu ke dalam bentuk material yaitu ibu gitu. Bahwa Cak Nun pernah bilang begitu ya saya sepakat. Artinya di semua tradisi di dunia kita selalu melihat bumi sesungguhnya sebagai ibu kan, Mother Earth. Jadi ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi. Nggak pernah kita dengar bapak pertiwi, tetapi selalu kita melihat bumi atau tanah air itu sebagai ibu kita. Nah, mengapa dia ibu? Artinya dari lokus geografis, misal konteksnya Nusantara, itulah kita hidup, berada di dalam konteks itu, kemudian kita
melakukan relasi dengan konteks itu, baik konteks geografi, konteks kultural, konteks sosial dan sebagainya, sehingga keberadaan kita sebagai manusia untuk konteks Nusantara tentu khas dia, karena kita dilahirkan oleh ibu yang juga khas sesuai dengan konteks kita di Indonesia. Maka saya pribadi juga menggunakan personifikasi ibu untuk Nusantara itu. Dan kalau teman-teman baca di buku ini, apakah kemudian ibu yang didurhakai atau ibu yang mendurhakai? Tentulah tidak pernah lah ibu yang mendurhakai anak-anaknya ya. Jadi selalu anak-anaknya yang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, dan itulah kita, menurutku, manusia-manusia Indonesia ini dalam relasi kita dengan Nusantara, dengan Indonesia ini. Kita nggak tahu diri, kita GR, kita nggak menyayangi ibu kita. Kita adalah malin kundang kalau dalam bahasa itu di teks ini, yaitu orang-orang yang merasa sudah keren, sudah pintar, sudah tahu banyak ilmu, sudah banyak wawasan, tetapi kemudian mendurhakai ibu kita. Nah, dialog antara kesadaran bahwa kita adalah anak yang mendurhakai ibu kita lah yang kemudian menjadi salah satu motif utama dari buku Nusantara Amnesia ini. Gitu Jok. Ya, sebentar. Kasih aplaus untuk Pak Ali. Kasih aplaus biasanya selesai banget. Oke. Kita teruskan Bang ya. Itu memang terlontar di pertanyaan yang meneruskan apa kata tadi. Itu dilontarkan oleh Cak Nun di akhir apa itu namanya? Ma'iyahnya. Sehingga itu memang dipersilahkan untuk kita menjawabnya. Artinya bahwa dalam konteks buku ini tadi bahwa tidak mungkin lah, possible ya, ibu itu akan mendurhakai anaknya, kecuali ibu-ibu yang di film-film Indonesia itu banyak Bang. Ibu yang mendurhakai itu banyak film-film Indonesia. Saya ini Bang sekarang banyak terkontaminasi oleh film-film kayak gitu Bang. Film-film yang sebenarnya membahayakan, tapi bisa mengantar gitu. Untuk selanjutnya di awal-awal ini kan Abang tema-temanya jelas ya, mempersonifikasikan Nusantara sebagai ibunya itu sangat jelas sekali ya. Meskipun di beberapa puisi selanjutnya ya ada beberapa judul-judul ya yang dia hanya tahun-tahun saja. Oke, tahun-tahun itu kan kalau kita tidak tahu dalam tanda kutip tentang kejadian tahun itu kan ini maksudnya apa? Seperti tadi misalkan 671, kemudian 1965, walaupun kita mengira-ngira ya jangan-jangan itu PKI misalkan 1998 misalkan, sampai tahun ini misalkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah itu memang Abang sengajakan ditulis tahun itu tidak dengan judul yang gamblang dalam rangka apa ya, agar kita berpikir
atau dalam rangka memang ya semau lah gitu kan, ya semau saya gitu kan. Kan bisa saja tulis Gestapo misalkan 1965 misalkan. Nah ini hanya 1965 itu Pak kira-kira. Monggo. Ya. Ya teman-teman. Jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah puisi ini beranjak dari proposisi utama yang saya ada dalam benakku tentang kondisi kita di Indonesia, di Nusantara ini yang mengidap semacam amnesia kolektif ya. Jadi mengalami kelupaan akan jati diri atau identitas gitu. Mengapa kita lupa dan apa akibat yang dihasilkan dari lupa itu? Nah itulah yang ada dalam puisi ini. Dan sesungguhnya apa akibat dari kita amnesia itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Bahkan beberapa bulan yang lalu jelas-jelas secara eksplisit dan norak, maksudku secara sangat eksplisit, sangat verbal, bisa kita lihat efeknya pada kejadian banjir di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, nggak usah banyak kalkulasi kan bisa kita lihat bagaimana kemudian ibu kita, hutan kita yang dieksploitasi habis-habisan tanpa memperhitungkan sekian banyak kepentingan-kepentingan, tidak hanya kepentingan ekonomi, kemudian melakukan semacam serangan balik terhadap kita yang mengakibatkan hancur lebur sekian banyak kampung, sekian banyak negeri di Aceh dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hutan-hutan yang harusnya kita jaga meskipun secara kalkulasi ekonomi tidak menghasilkan keuntungan, maka kemudian dia diganti oleh sawit misalnya yang tidak mampu menampung air itu karena akarnya bukan akar yang dalam dan kuat, kemudian menunjukkan kemarahannya. Kalau dalam bahasa Minang itu apa tuh galodo apa? Banjir bandang. Nah, kenapa fenomena-fenomena alam ini terjadi di kita? Belum lagi di Kalimantan, belum lagi di Papua, belum lagi di Maluku dan sebagainya. Itu karena kita amnesia, kita bego. Manusia Indonesia itu mengidap semacam kebegoan kolektif. Kita nggak tahu diri, kita nggak tahu ibu kita nggak tahu bahwa relasi hidup kita dengan ibu kita itu nggak boleh hanya berdasarkan pada kalkulasi ekonomi. Nah mudahnya gitu kan. Nah itulah proposisi utama yang kemudian melahirkan puisi-puisi dalam buku ini. Kemudian ada lagi satu kejadian yang membuat aku juga nggak habis pikir beberapa tahun kemarin. Maksudku nggak habis pikir betapa bego juga kita menurutku. Yaitu beberapa tahun kemarin ada rame-rame diangkat oleh pemerintah itu isu jalur rempah. Nah itu salah satu trigger yang paling kuat yang jadi beberapa tahun kemarin pemerintah kalau nggak salah bikin program jalur rempah. Habis-habisan kita mengglorifikasi soal jalur rempah. Ada asumsi dasar yang mengatakan bahwa kita pernah jaya. Buktinya kita punya jalur rempah itu. Bahwa Indonesia ini pernah jaya. Bahwa Nusantara ini adalah penghasil produsen rempah yang sangat hebat, di mana kemudian wilayah kita ini menjadi jalur perdagangan.
itulah bukti bahwa kita pernah jaya, kan mudahnya gitu ya. Bahwa kita pernah, kalau dalam orang Lampung itu lagunya Lampung Sai Kayo Rayo, Lampung Tanah Lajo, kan gitu. Nah saya pribadi terus sih, apa benar kita pernah jaya? Gitu. Apakah bahwa karena kita produsen rempah itu adalah bukti bahwa Nusantara ini adalah sebuah negeri yang jaya sehingga patut kita rayakan? Nah menurutku jangan enggak lah. Justru karena kita produsen itu, orang-orang bangsa-bangsa asing itu masuk ke kita, kemudian merampas rempah kita, merampas sumber daya alam kita, bahkan pada titik tertentu seperti yang sampai sekarang kita alami, mereka merampas sumber daya alam kita, mineral kita dan lain sebagainya. Pada saat yang sama juga mereka kemudian melakukan ekspor habis-habisan kultur mereka terhadap Nusantara. Kalau dalam buku ini di kupingnya saya tulis di sini, peta Vasco da Gama mengantar berbagai tamu, membuat kompas dan mengirim Tuhan-Tuhan baru, demokrasi, Yesus, sekolah, Mesiu yang meletup di genggaman. Vasco da Gama melintasi sepi demi mencari pahala, cengkih dan pala. Artinya apa? Kita ini dijadiin bancaan sesungguhnya wilayah kita ini. Wilayah kita ini dijadiin daerah rampasan oleh mereka. Bahwa terjadi perdagangan iya, tetapi bukan perdagangan yang seimbang, tetapi monopoli kan. Kita dipaksa untuk menjual murah. Kalau dia tidak, sultan-sultan kita nggak menjual murah, dia dianeksasi atau diadu kayak di Kesultanan Banten. Karena Banten adalah dermaga dan penghasil utama, salah satunya lada dan kopi. Waktu itu Belanda mau beli murah, karena kita nggak mau beli murah, kita lebih baik jual sama orang Portugis, sama orang Inggris misalnya, oleh Belanda diadu. Makanya perang saudara akhirnya kalah lah. Akhirnya Belanda memegang perdagangan lada di Banten yang kebunnya berada di Lampung salah satunya. Nah jadi menurutku kita melakukan perayaan terhadap sesuatu yang keliru. Daerah kita dijadikan bancaan, seluruh kultur Eropa, Arab dan lain-lain diekspor ke kita. Lah terus kitanya jayanya dalam konteks apa? Dalam konteks ekonomi apakah betul kita kaya raya? Enggak. Kemudian secara kultural apa kemudian kita memberikan sumbangan terhadap dunia ini? Kan enggak. Kita bisa bilang jaya kalau di mudahnya ini kan ngomong blow on-nya aja, nggak usah dua-dua ya. Kita boleh bilang Nusantara jaya kalau rumah-rumah di Malaysia, misalnya di London atau di Arab Saudi itu isinya rumah-rumah panggung jadi. Ketika orang-orang di Italia di sana udah hobi pakai sarung dan peci, ya nggak usah lakoteka kan. Artinya apa itu mudahnya? Kita mengekspor kultur kita ke Eropa dan apa? Nah yang terjadi kan sebaliknya. Mereka mengirimkan sekian banyak kultur mereka, mulai dari yang paling gaib yaitu keyakinan, iman dan Tuhan, sampai dengan yang paling material, masakan tertentu, model rumah tertentu, kalau sekarang musik tertentu dan lain sebagainya. All semua yang dipakai oleh orang Nusantara sekarang ini adalah hasil impor. Demokrasi, termasuk agama, termasuk bukan hanya agama, sekolah dan lain-lain. Nah ini yang menggelisahkan aku, kemudian tak tulis dalam seri yang panjang itu. Makanya di kalimat pertama, di puisi pertama ada bunyinya, mengapa kau biarkan tamu-tamu itu masuk ke kamar kita? Mengapa membiarkan mereka mengambil bumbu-bumbu di dapur kita? Nah gitu. Jadi kita diinvasi sebetulnya sampai ke
ruang tamu kita, bahkan ke kamar tidur kita diinvasi kita. Kalau kita sehari-hari nggak pakai sepatu lagi, kita merasa orang dusun. Karena standar kita standar Eropa. Padahal orang-orang di kampung memang kagak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki. Tapi apakah itu berarti kita back to nature, Bang? Apa kita kembali pakai sarung, pakai kulit kayu, nggak usah pakai sepatu, nggak usah sekolah? Ya bukan begitu juga. Tapi maksudku sudah tidak ada dialog antara belahan utara sana, Eropa, Amerika, Afrika, Arab dengan kita. Nggak ada dialog yang seimbang antara modernisme dan tradisi Nusantara itu. Nah, itu yang ku protes dalam visi ini. Nah, terus kok judulnya pakai tahun-tahun? Ya itu biar ambigu aja kan. Sebetulnya apa yang kata ucap tadi udah benar ya, biar orang agak mikir sedikit lah ya, biar agak mikir sedikit. Jadi nggak boleh juga langsung menerima mau jelas-jelas, biar dia berpikir. Tadi aja karena dibocorin Robi 1596 itu tahun kedatangan Cornelis de Hoffmann ke Banten. Sebetulnya nggak usah disebut itu, biar dia mikir 1596 ini tahun Nyiroro Kidul ngobrol sama Sultan atau gimana kan, biar orang masing-masing aja menebak. Jadi ada misterinya. Nah, soal kenapa tahun sekian, itu pembabakan secara cepat aja, tidak detail, tidak umum sekali, dan banyak sekali yang belum dicatat tentunya. Saya hanya mencatat sekian banyak babakan-babakan di mana sesungguhnya luka-luka sejarah itu mulai terjadi di tubuh Nusantara ini. Jadi mulai 61, 1596, 18 sekian itu adalah tahun-tahun di mana panah-panah beracun itu menancap di tubuh Nusantara ini. Dan disitulah sesungguhnya titik-titik demamnya kita dimulai. Sehingga demamnya itu dimulai dan kita tidak berhasil memahami kenapa kita demam. Ini sakit apa ini? Flu apa COVID? Atau radang? Atau TBC? Atau tipes? Kita nggak paham. Nah, efeknya lama-lama mulai cengleng, kepalanya Nusantara ini akhirnya amnesia. Nah, kenapa ini perlu dituliskan? Kenapa sejarah itu perlu kita baca kembali? Ya biar kita nggak mengalami pengulangan kebegoan itu tadi, kan itu. Gunanya prodi sejarah itu kan itu sebetulnya, ada nggak yang dari prodi sejarah? Gunanya kita belajar sejarah itu kan itu secara mudahnya begitu. Biar kita memahami mengapa ini terjadi, apa sebabnya, kemudian apa akibatnya. Sehingga tidak terjadi, kalau dalam bahasa mistik itu terjadi pengulangan karma dalam tubuh Nusantara ini. Ada pengulangan kebodohan yang sama berulang. Maka kita perlu belajar sejarah. Nah, visi-visi dalam buku ini secara implisit sebetulnya saya lihatkan semacam itu. Jadi ini adalah pembacaan metaforis terhadap sejarah, kira-kira begitu. Bukan pembacaan ilmiah ya. Jadi nggak boleh kita membaca teks ini secara ilmiah dari sudut pandang sejarah murni. Biar ini menjadi semacam gangguan-gangguan subjektif dalam diri kita yang membuat kita membaca kembali diri kita, tubuh Nusantara kita, biar kita tahu apa penyakit yang pernah kita alami, dan moga-moga nanti 2045 betul-betul Nusantara ini menjadi Nusantara yang sehat walafiat, lahir maupun batin. Tetapi kalau melihat kondisi sekarang, kayaknya nggak mungkin. Ya, sampai situ. Oke, kasih aplaus lagi. Ini aplaus yang kedua ya.
Mungkin setelah hapus yang ketiga nanti kita buka sesi pertanyaan atau tanggapan atau sanggahan atau bancaan atau sumbangan boleh. masukan ya. Baik, ini sejarah secara metaforis yang barusan dijelaskan oleh Pak Pandu. Mungkin secara akademis, secara naratif nanti bisa ditulis ulang oleh Pak Doktor, misalkan Dr. Ahmad Muzaki, karena beliau sudah menulis tentang sejarah kota Metro, menemukanali kota Metro. Oh ya, jadi kebetulan begini kan, kita kan sekarang di Metro. Ada beberapa sejarah-sejarah tentang kolonisasi. Ini spill saja, sedikit saja. Karena ini Nusantara, artinya barangkali Metro masuk di dalamnya. Masuk kan? Masuk. Beberapa sejarah yang dituliskan Metro itu ya dari proses kolonisasi sampai dari 37 ya, bahkan ada yang mengatakan 35 ya, sampai sekarang itu menjadi apa ya, kebanggaan tertentu oleh masyarakat itu. Cuman dari beberapa sejarah tadi, sementara kami pernah, ya bukan wawancara ya, ngobrol santai juga dengan pelaku sejarah dalam tanda kutip itu, bahwa ada juga pada tahun-tahun itu, karena kan merdekanya baru 45 ya, 37 kita belum merdeka itu. Ada tetap kekerasan secara fisik, psikologis yang dilakukan oleh Belanda juga sebenarnya, tapi jarang ditemukan dalam sejarah. Ini saya belum baca, barangkali saya belum baca ya di beberapa sejarah kota Metro. Cuma di beberapa, bukan wawancara lah ya, obrolan ringan dengan pelaku sejarah itu ada kekerasan itu sebenarnya. Di Metro itu ada namanya Lurah Jodrono ya. Wah, itu diperlakukan bisa-bisa oleh Belanda secara fisik, secara psikologis. Ini menurut pengakuan narasumber ya. Tapi itu menjadi informasi yang loncat lalu lalang sana sini, tapi tidak dituliskan secara naratif. Dan itu ada sebenarnya. Meskipun kita di Metro ini sebenarnya kolonis ya dari Jawa. Kalau sekarang transmigrasi ya istilahnya. Tapi kolonis itu kan dasarnya adalah penjajahan kan itu. Karena masa penjajahan. Ada tidak informasi-informasi yang abang dapat misalnya? Saya sempat pernah ngobrol sama Bang Ali dulu soal, saya tahu geologi orang Metro itu kenapa kemudian menjadi dalam tanda kutip jumawa misalkan ya. Kita pernah ngobrol dulu. Abang ingat kan waktu jam malam lewat 1 menit lah kurang lebih waktu itu, mulai sepertiga malam pertama kita ngobrol serius, ada, saya punya dasarnya. Nah itu tolong kalau ada Bang, itu kami diberi wawasan ya, kalau ini bukan fakta ya paling tidak ya ini bisa menjadi pegangan kami. Apakah abang dapat wasit misalkan dari mana ya? Oke, itu saja. Monggo. Tes. Ya kan untuk konteks kota Metro sendiri tentu nggak punya lah apa data-data yang real gitu ya tentang bagaimana apa dan bagaimananya Metro ini. Itu lebih cocok ke Arman itu. Arman
target, tentu dia punya manuskrip data-data keras tentang Metro. Saya sesungguhnya lebih tertarik pada misalnya kan Metro ini adalah salah satu wujud konkret dari politik etis Belanda kan gitu. Jadi pewujudan real dari politik etis Belanda di samping misalnya pendidikan yang ada di Pulau Jawa dan lain-lain. Nah pertanyaannya adalah itu fakta bahwa kita adalah buah dari politik etis. So apa hikmah yang bisa kita ambil dari situ kan begitu? Apakah politik etis itu patut kita rayakan misalnya? Kan gitu. Kalau dirayakan, konteks apa nih yang mau dirayakan? Kemudian kita sebagai warga yang merupakan buah atau lahir langsung dari rahim politik etis itu sudah melakukan pembacaan sungguh-sungguh terhadap diri kita. Apakah kemudian kita merayakan secara naif, lalu kemudian melepaskannya begitu aja, atau kemudian kita melakukan perayaan-perayaan yang seremonial terhadap sangkar politik etis itu, yaitu kota ini beserta para penduduknya, atau justru kita melakukan refleksi habis-habisan terhadap eksistensi kita, positioning kita sebagai warga, sebagai rakyat yang lahir dari politik etis itu, gitu. Apakah politik etis itu betul-betul lahir dari niat baik pemerintah kolonial? Apakah justru itu bukannya sebuah ya secara zahir mungkin kelihatan baik, tetapi ada maksud-maksud ekonomis dan politis juga di belakangnya, lebih ke ekonomis sih sebetulnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak melakukan pembacaan itu secara sungguh-sungguh, maka ya akhirnya ya kita nggak dapat apa-apa dari fakta eksistensial kita bahwa Metro adalah anak dari politik etis itu, gitu. Ketimbang kita hanya terjebak pada persoalan lurah dia nggak dibaik-baikin Belanda kok, bahwa dia juga dipukulin. Ya terus kalau dipukulin kenapa? Kita mau ngomong Belanda jahat, ya memang faktanya jahat. Bahwa kemudian dia mengirim kita kolonisasi, apa moyang kita dulu buyut-buyut mbah-mbah kita kolonisasi dikirim dari Jawa ke sini. Ya di satu sisi positif, satu sisi kagak positif juga kan, mbah-mbah kita jadi tercerabut dari identitas asalnya, dari ibu berdirinya, dari ibu kultural, ibu geografisnya, gitu. Belum lagi kita ngomong keberadaan mbah-mbah kita kemudian mau tidak mau juga terpaksa harus melakukan adaptasi, dialog, dialektika dengan datuk-datuk kita yang asli orang Lampung di sini. Gitu. Nah, dialektika, dialognya sudah berlangsung sungguhan atau belum? Nah itu menurutku lebih menarik untuk dikaji oleh sekian banyak teman-teman sejarah sih di sini, di Lampung, oleh Jakita, oleh Arman dan lain-lain lah, ketimbang hanya mengglorifikasi artefak-artefak atau manuskrip-manuskrip itu, ketimbang hanya menceritakan oh ya Metro ini buah kolonisasi, ini buktinya, ini begini, begitu. Nah, itu terlalu mudah, nggak perlu orang pintar menurutku. Orang pintar itu kan ada sekian banyak data, ada sekian banyak fakta yang kemudian kita sebut dia adalah bukti-bukti sejarah. So, apa yang menyebabkan ini? Bagaimana kejadiannya? Apa yang menyebabkan terjadi seperti ini? Apa efeknya? Bagaimana ke depannya? Dan lain-lain. Itu yang kemudian kita sebut kajian-kajian. Nah itu yang menurutku menjadi lebih menarik sih. Ya, bukan berarti kemudian data-data keras tentang jalannya kolonisasi itu tidak diperlukan, tetap diperlukan, karena itu kita mencari fakta-fakta, tetapi jangan sampai kita kembali terjebak kepada sekadar nostalgia gitu loh, ya kan? Menjadi sekedar nostalgia
Belum lagi nanti ada mistifikasi, maksudnya mistifikasi itu apa itu ya? Dibikin mitos-mitos baru, dongeng-dongeng baru, diserem-serem ke, nah itu kan nggak menarik. Gitu. Nah sejarah kita ini kan penuh dengan mitos dan mistifikasi itu teman-teman ya. Yang perlu teman-teman ketahui, misal kayak kolonisasi Metro 30-an ya. Gitu. Nah itu kan naskah pinangannya Anton Chekhov udah lebih tua ketimbang kolonisasi. Jadi jangan gelap dan berat amat melihat itu. Naskah Chekhov itu udah dipentaskan berulang-ulang di Rusia sana. Gitu. Perang di Ponorogo 1825. Di bayangan kita kan perang di Ponorogo masih pakai kuda, pakai sorban putih. Ada beberapa panglimanya terbang dari langit, dari pohon ke pohon. Nah 1825 Karl Marx udah bikin manifesto komunis di London. Ya kan? Di kita masih pakai toluk. Masih pakai panah. Di London Karl Marx sudah bikin manifesto komunis. Tahun-tahun berikutnya dia udah bikin Das Kapital. Gitu. Dan ketimbang kolonisasi di Metro ini masih lebih tua Liverpool. Amin. Yoi. Ketimbang kita masih lebih tua Everton. Yoi. Lebih tua MU bang. MU ya. MU 18 berapa tuh? 18-23 Enggak lah. gitu. Ke tengah lah ya, tapi 18 masih. Ketimbang 18. Metro yang 1930. Jadi maksudku kita nggak usah sok tua itu. Nggak usah sok melihat sejarah itu gaib. Ini dulu hutan penuh harimau, masih banyak. Iyalah. Tapi kalau kita terkurung sama itu, kita nggak bisa rileks melihat diri kita itu. Coba kamu keluar sedikit, ternyata lebih tua. Ruang ganti pemain Liverpool ketimbang bola yang ada di situ. Sesimpel itu. Jadi kita iya juga ya. Nah, jadi kita menyikapi sejarah itu baru berjarak menjadi lebih ringan, menjadi lebih rileks aja. Baru kita baca dia secara habis-habisan. Kita baca dia secara kritis, not only ngumpulin data keras itu. Nah itu menurutku yang perlu. Dan kalau bisa, kalau sanggup, dari hasil pembacaan data keras itu bukan hanya keluarannya berupa makalah-makalah, buku-buku esai-esai yang sifatnya ilmiah itu, kalau bisa Ucok, Pai, Jaki, penyair Ari, penyair Hengki, dan lain-lain melakukan sublimasi terhadap data-data keras itu dan dikeluarkan juga lewat melalui karya-karya sastra misalnya. Nah ini Jaki tadi kuliah sudah bikin rencana novela tentang kondisi dengan berlatar setting latar problemnya politik etis di Metro. Nah itu menarik, menarik. Tinggal bisa nggak Jaki mengunyahnya, lalu menuangkannya dalam sangkar estetik itu tadi. Bukan, nggak boleh kita menganggap wah ini penting sekali nih, kalau nggak gua keluarin ini data-data ini nanti kabur. Kalau dia memang cuma mengeluarin data-data, bikin makalah. Gitu. Taruhannya dia benar atau salah. Nah kalau kita keluarin ke dalam bentuk karya seni, tolak ukurnya bukan benar salah kan gitu. Tolak ukurnya adalah karya seni itu sendiri. Nah itu sih menurutku yang menarik. Mungkin teman-teman yang lain nanti bikin juga buku puisi tentang berlatar politik etis itu boleh. Kabarnya juga ada Rahmatul Imah mau bikin novel soal, ada Rahmat mau bikin novel soal apa ya? Dengan latar Metro juga. Nah, marilah kita rayakan itu bisa. Gitu Cok. Oke, kasih aplaus untuk Bang Ali tiga kalinya. Bung Rahmat kayaknya ada di belakang sama Bung Yoyo ya. Monggo merapat Bung. Merapat ke depan. Bung Edi.
Rin. Baik, kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian, 3 sesi yang sudah dijelentrekkan, apa ya bahasa Indonesia apa ya? Coba entahkan. Apa? Dijelaskan oleh Bang Ari tentang Nusantara Amnesia, dan yang terakhir soal metro ini menghasilkan bukan jawaban ya, ternyata proposisi untuk masyarakat metro membuat satu tulisan, satu karya. Banyak sekali tadi yang dijelentrekkan oleh Bang Ari, proposisi tentang metro ya. Nanti Bung Jaki, Dr. Jaki bisa menulis tentang karya akademiknya, bisa juga karya sastra, karena kebetulan Bung Jaki ini juga penyair kota metro, penyair tingkat kabupaten kota, sama ada Bung Amin tingkat kecamatan. Batanghari, Pak. Kecamatan Batanghari ya. Kemudian ada Ari juga ya, kecamatan Metro Pusat ya. Jadi di sini banyak ini ya, penyair-penyair tingkat kecamatan, kabupaten kota. Saya juga kecamatan Metro Timur. Kebetulan dulu 7 orang, kemudian menghasilkan 7 penyair tingkat kecamatan Metro Timur lagi, 7 orang. Tapi karena Metro Timur ya akhirnya ya habis, hanya sampai Metro Timur. Yang tersisa ada Opai sini. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali masih mengejap di sahabat-sahabat sekalian, nanti bisa kita sampaikan. Apakah dia pertanyaan atau tanggapan atau barangkali malah sanggahan, monggo silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ari, teman-teman keluarga besar dari Kober, Bandar Lampung, dan teman-teman Metro. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dan berdiskusi karena ditunjuk. Ya, saya akan berusaha semoga terkoneksikan. Entah yang pertanyaan, tapi kayaknya ya pasti kegelisahan. Ya, Nusantara Amnesia secara judul itu punya nilai jual yang luar biasa. Ditambah saya punya pengalaman pernah diberikan kesempatan keluarga besar Kober bermain di Nusantara Amnesia di Palembang Festival Teater Sriwijaya. Saya bilang sama Bang Ari, Bang saya belum hafal, ditambah naskahnya. Besok lagi, Bang ini saya nggak kuat, ditambah lagi. Pokoknya selalu ditambah. Singkat cerita, peristiwa kantoran itu saya baca. Tenang Duma, bisa gitu. Iya. Dan saya ditertawakan dengan teman-teman keluarga Kober karena saya menyebutkan tokoh itu dengan kalimat yang salah. Menikah yang seharusnya kan yang menikahi ya pokoknya itu ya. Menikahi asap itu Iya. Itu kali pertama saya kerja kolektif di panggung. Kerja pertama saya terbiasa monolog, lalu kemudian tiba-tiba alhamdulillah bisa kolaborasi. Karena tadi si Radit menyampaikan jadon, dan kebetulan juga saya mendengar dan mengikuti TikTok beliau, media sosialnya itu.
Artinya seberapa besar kita menyampaikan, apalagi ini puisi ya, puisi yang memang itu tidak semua orang mampu mencerna. Walaupun sudah membacanya berkali-kali, pasti agak sulit dimengerti, apalagi oleh pendekar-pendekar berdasi yang di atas sana, baik tingkat RT, kelurahan, kecamatan, bupati, wali kota, dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya, kira-kira gimana sih Bang caranya supaya, ya tapi sebenarnya mereka pinter lah ya, mereka pinter, tahu, paham gitu, cuman mereka tadi ya, mereka yang durhaka sama ibunya, karena mereka lupa kalau mereka itu mendapatkan ilmu kanuragan itu kan dari ibunya, dari air susu yang barangkali 2 tahun menyusui, atau hanya beberapa minggu saja pun itu sudah anugerah yang luar biasa itu. Ya, barangkali kita punya pertanyaan yang sama, kegelisahan yang sama tentang Indonesia ini mau dibawa kemana, bagaimana, seperti apa. Toh kemudian yang real saja itu mentah, yang banyak faktanya saja itu mentah gitu. Apalagi ini teks puisi, walaupun isinya luar biasa, tapi jelas Nusantara itu sedang amnesia. Jadi untuk membaca nilai-nilai estetika sastra di teks puisi ini banyak PR lagi. Itu sih Bang. Karena ya Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Dan kita di sini mencoba untuk mengerti bahwasanya kita juga bagian dari hal yang tidak baik-baik saja. Banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab. Kita harus memulai dari mana untuk membenahi Garuda Indonesia, Merah Putih, Undang-Undang Dasar dan yang lain-lainnya. Demikian Bang Ari, sekali lagi selamat untuk karya luar biasanya. Senang bisa pernah menjadi bagian dari Kober. Salam hormat saya untuk keluarga Kober dan untuk keluarga Petro tentunya. Mohon maaf, ini nggak tahu apa bentuknya, tapi ya Indonesia mau dibawa kemana, bagaimana, seperti apa ya, sudah banyak langkahnya, tapi juga tetap endingnya adalah 0 gitu. Terima kasih, mohon maaf teman-teman, semangat selalu untuk berkarya, mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian besar dari Nusantara yang amnesia, dan kita pelan-pelan mencoba untuk tidak amnesia, walaupun Nusantara memang sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bung Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menumpuk kelihatan awal muka. Saya baru mau beli buku, belum sempat baca. Jadi hanya lihat judulnya. Dan dengar tadi beberapa isinya yang dibaca oleh beberapa orang. Pertama, saya tentu saja menyambut karya-karya Bang Ari sebagai karya-karya yang serius. Walaupun kata Bang Ari tadi tidak bisa dibaca dalam sudut pandang ilmiah kalau kita membacanya sejarah. Tapi sebenarnya ilmiah tidak ilmiah itu juga tidak pernah netral. Kalau saya selalu sebagaimana sebenarnya Heidegger, bahwa berpikir itu sebenarnya bukan menambah pengetahuan, tapi memberi makna atas realitas, atas fakta. Maka pemaknaan terhadap realitas yang ditulis di buku ini, menurut saya itulah yang ilmiah. Saya baru membaca beberapa buku dan buku baru dan Brown soal
Secret of the Secret of Secret, The Secret of Secret kalau nggak salah. Lupa saya juga. Jadi ada di awal cerita dia bicara tentang nyotik, soal bagaimana kita memahami kesadaran yang benar. Maka kesadaran terhadap amnesia ini itu menurut saya adalah terobosan yang membaca sejarah secara berbeda. Saya penikmat sejarah, saya juga membaca buku-buku sejarah. Saya terkagum-kagum dengan orang-orang yang bisa menulis sains itu dalam perspektif sejarah. Salah satunya adalah Harari dan kalau di Indonesia itu Martin Suryajaya. Jadi runut berpikirnya itu tidak pernah lepas dari historis, dari sejarah, dari akarnya. Jadi dia tersajikan secara runut tertib. Tapi saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Karena hari ini kita juga bicara soal bahasa. Nusantara sebelum amnesia itu dipisah dengan koma. Apa maknanya? Jadi kita sebenarnya tidak bisa memahaminya itu sebagai Nusantara amnesia, tapi Nusantara amnesia. Pasti Bang Ari membubuhkan tanda koma, tanda baca koma di situ itu pasti punya maksud. Nah, karena saya belum membaca secara keseluruhan isi buku ini, mungkin Bang Ari bisa memberikan pencerahan terhadap judul itu, termasuk hubungannya juga dengan, mungkin nanti dijelaskan hubungannya dengan lukisan yang ada di cover buku. Sekali lagi, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Buku-buku Bang Ari itu menggoncang kesadaran, memaksa kita berpikir yang saya maksudkan tadi sebagaimana yang ketika dimaksudkan, memberi makna terhadap realitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Jadi jujur kalau saya belum baca bukunya, bahkan nekat-nekat dulu Bang. Jadi nggak tahu isinya apa, cuma tahu judulnya. Cuman tadi di belakang saya sama teman sebelah itu ngobrolin yang apa ya, nggak nyambung sih sebenarnya sama diskusi. Cuma yang kita tanya itu kan kita juga lihat pementasan yang di apa Kober itu hilang Kuman sama yang acara ini. Yang mau kita tanya itu gimana itu Bang, kok bisa nulis hilang Kuman sama buku ini gitu? Apakah nggak ada kegiatan yang lain selain nulis, atau memang fokusnya menulis itu gitu? Soalnya kebetulan saya juga nulis jurnal terus buku gitu, tapi tentunya nggak secepat itu dan belum sedalam itu sih. Nah itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Untuk yang pertama dari Bung Duma ini, dari persoalan-persoalan Nusantara yang tidak baik-baik saja tadi, kita mulai dari mana Pak? Kita harus bagaimana? How about Sebelum ke rumah saya mau menanggapi Bang Rahmat. Terima kasih Bang Rahmat sudah hadir di sini. Sama kita ngobrol. Saya tunggu juga novelnya tuh, mantap. Covernya udah jadi. Kapan tuh rencana? Insya Allah tahun ini ya? Bulan Datuk. Hah?
tadi insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan karya yang keren itu kan karya yang terwujud ya. Nomor satu itu. Jadi jadi dulu dia, nanti baru timbangan-timbangan yang lainnya. Ya, menarik sekali apa yang dikatakan Rahmat tadi soal memberi makna pada realitas seperti yang ya kutip dari Heidegger. Ya, memang harus seperti itu ya. Saya sepakat sekali. Kita nggak boleh ahistoris. Itu bukan tidak ahistoris. Ahistoris dalam pengertian bahwa kita menjalani kehidupan itu tidak ujuk-ujuk. Kita tidak seperti kita di metro, tidak ujuk-ujuk berada di sini, tapi merupakan buah dari sebuah peristiwa, buah dari sebuah konsep, buah dari sebuah pemikiran. Metro ini berarti kan dilahirkan oleh konsep ya, betul nggak? Iya kan, konsep politik etik dari pemikiran. Jadi metro itu dilahirkan oleh pikiran, bukan oleh action awalnya gitu. Yang kemudian melahirkan action pemerintah kolonial. Jadi kita nggak boleh ahistoris, sehingga cara kita menjalani, memandang, lalu kemudian memaknai dan baru menjalani itu nggak sembarangan. Dan memang saya sepakat seperti itu. Ya itulah manusia kalau dalam bahasa Heidegger kan begitu ya. Heidegger menyebut manusia itu Dasein itu artinya hidup di dalam. Jadi ada di dalam sebuah ruang, sebuah lokus, sebuah relasi dengan. Nah itulah Dasein. Jadi manusia yang tidak melakukan relasi dengan sesuatu entitas di luar dirinya, bisa manusia lain, bisa lingkungan, bisa realitas-realitas konseptual, bla bla bla, maka itu bukan manusia, dia menyebutnya gitu. Itu manusia massa ya, jadi dia tidak melakukan relasi. Jadi memang manusia, ngomong mudahnya, kata Heidegger ini ngomong mudah-mudahnya aja, jangan berat-berat, adalah entitas yang melakukan relasi dengan, yang berarti juga dia memahami sesuatu, yang berarti juga dia memaknai sesuatu. Karena paham, verstehen itu bukan sekedar mengerti, tetapi juga memaknai. Itu yang diungkap oleh Rahmat tadi. Jadi saya sepakat. Demikian pula posisi kita dengan sejarah kita seharusnya begitu. Jangan kita memahami masa lalu kita, nostalgia kita sekedar tumpukan fakta-fakta mati, tumpukan data-data. Kita harus melakukan relasi dong dengan fakta-fakta itu. Kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melakukan interogasi-interogasi terhadap fakta-fakta itu. Jadi ada ruang dialog antara kita dengan fakta-fakta, data-data yang dalam tanda kutip keras atau mati itu. Nah baru itu yang disebut ahistoris. Karena kalau kita cuma sekedar mengangkat kemudian memaparkan data-data itu tanpa terjadi dialektika di situ, sebuah dialog, not only dialog, bahkan sebuah interogasi di situ, maka ada pertautan yang asik antara pikiran dengan pikiran, bukan antara pikiran dengan fakta mati semata, begitu. Jadi apa yang terjadi misalnya antara pikiran kita pada masa sekarang dengan pikiran konseptual yang terjadi pada masa lalu, nah itu menarik menurutku. Ketika ada dialog pikiran dengan pikiran, bisa saja keluarannya berupa makalah-makalah, esai-esai. Nah, kayak aku atau Rahman nanti sekarang, Jaki misalnya yang mau bikin prosa ini kan berarti kan ada dialog antara apa ya kita menyebutnya batin lah, yang subjektif itu, antara batin kita, rasa kita dengan fakta-fakta itu, sehingga nanti keluarannya bukan berupa tulisan-tulisan yang kaku kering seperti tulisan-tulisan ilmiah dalam tanda kutip itu, tetapi buah dialog antara subjektivitas kita dengan fakta objektif itu. Nah itu memang wajib kita lakukan teman-teman ya, sehingga kita tidak ahistoris tadi. Nah kita kebanyakan hidup itu ahistoris.
Ada lagi juga jangan dipahami pengertian ahistoris itu karena kita tidak mengenal, tidak melakukan dialog dengan masa lalu, tetapi juga bahwa tidak ada satupun entitas makhluk yang lahir dari ruang kosong di muka bumi, ya kan begitu, Pak? Benar nggak, Pak? Bahwa bahwa kita lahir dari suku bangsa tertentu, di ruang geografi tertentu, di ruang sosial tertentu, di ruang kultur tertentu, di strata ekonomi tertentu, di basis struktur tertentu, itu mesti mempengaruhi semangat zamannya sekaligus semangat objektif diri kita sebagai individu. Tidak ada satupun manusia yang lahir dalam keadaan kosong melompong sesungguhnya. Dia mesti dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, itu akan membentuk skemata dia, cara berpikir dia, cara memandang dia terhadap realitas, dan terakhir cara memaknai realitas itu. Nah, itu juga sebuah sikap yang historikal menurutku. Nah, kalau kita tidak melakukan dialog-dialog itu, not only dengan masa lalu kita, tetapi juga dengan masa kini kita, bagaimana mungkin kita akan mendesain, menstruktur masa depan kita? Kan sesimpel itu, teman-teman. Kalau dalam bahasa Semendoknya itu sangkan parani, dari mana mau kemana. Nah, dari mana ini kan harus kita pahami. Kalau metode sangkan paraninya apa? Kayak sama aja kayak kita Nusantara sangkan parannya apa? Sehingga 2045 Indonesia Emas itu betul-betul buah dari pembacaan yang mateng gitu, mateng, dewasa, nggak GR, nggak mistifikasi, nggak utopis, tidak melakukan glorifikasi tanpa sebuah argumen yang jelas dan lain sebagainya, baru bisa kita wujudkan Indonesia 2045. Nah, sesimpel itu sih menurutku. Dan pembacaan metaforik, saya menyebutnya itu kan, pembacaan metaforik yang sangat subjektif itu, nah keluarannya. Jadi saya sangat sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Rahmat tadi. Dan tanpa kemampuan untuk memahami masa lalu kita dan terutama masa kini kita yang merupakan buah dari masa lalu itu, maka Anda tidak akan mungkin bisa melihat masa depan. Pasti. Itu pasti. Karena keberadaan kita saat ini, mengapa Indonesia seperti sekarang, atau mengapa ARI menjadi seperti sekarang, nggak ujuk-ujuk dong. ARI adalah buah dari banyak macam peristiwa yang terjadi mulai dari ARI lahir sampai sekarang. Sama seperti Nusantara. Kenapa Nusantara Indonesia menjadi seperti saat ini? Ketika dunia sudah sedemikian maju, tapi masih ada menteri yang melakukan acting sangat buruk, mikul-mikul beras, norak dan waduh, bisa banget itu actingnya. Itu kalau dia jadi aktornya Duma itu mungkin udah dilempar Duma pakai sepatu. Kok bisa ada menteri begitu melakukan acting di tengah bencana itu? Jangan salahin menterinya aja menurutku. Jangan salahin si aktor yang pakai baju putih mikul beras 10 kilo itu. Dia berani melakukan acting yang buruk di panggung Nusantara sekarang ini kan karena dia melihat penontonnya, yaitu kita. Oke, kan kita penontonnya, netizen penontonnya. Pasti permisif gitu. Pasti ya menghujat sebentar-sebentar habis itu lupa. Menghujat sebentar-sebentar habis itu lupa. Apa saja kebodohan acting yang dilakukan di Republik ini kan dihujatnya sebentar, tapi habis itu diundang ke TV mana, TV B, TV C, podcast A, podcast B, podcast C, lalu kemudian dilupakan. Begitu nanti pemilu menang lagi, dulu kita bodoh-bodohin, kok acting lu jelek banget sih, lu biasa pulpen aja dibawain, ini sok-sokan ngangkat beras 10 kilo itu. Wah, sekarang kita hujat. Nanti begitu pentas 2029 menang lagi. Nah itu amnesia, nggak usah robot mikirnya. Itulah kita, amnesia. Kita nomor satu, kenapa kita membiarkan ada acting seburuk itu? Nomor dua,
kok kemudian kita membiarkan dia kembali tampil nanti dengan latar belakang aktingnya yang buruk itu, terus mau nyalain siapa? Nyalain aktornya. Ini kan pada sudut pandang teater ini, Duma. Udah tahu aktornya jelek, terus kok disuruh naik panggung terus, itu yang bodoh siapa? Duma. Bodoh sutradaranya lah, bodoh penontonnya lah, kenapa dia mau menonton pertunjukan itu? Nah ini analogi masuk untuk konteks kita kan seperti itu. Nah itu amnesia. Coba Anda bayangkan, bisa nggak acting yang buruk seperti yang dilakukan oleh ZH itu, si Zulkifli itu, terjadi di Jepang, Rahmat? Bisa nggak acting buruk itu dilakukan oleh Menteri Korea, Menteri Amerika, Menteri Swedia, Menteri Belanda? Nggak mungkin. Kalau di Jepang itu suicide dia pasti. Nggak mungkin terjadi acting cemen dan buruk itu terjadi di Jepang, di Korea, di Amerika, di Eropa. Nggak mungkin. Kenapa? Karena penontonnya selektif, penontonnya cerdas, sutradaranya keren, masuk ke masyarakatnya beradab. Kalau istilah sekarang itu cancel culture-nya berjalan. Ya kalau memang nggak suka, cancel culture tuh. Jangan pilih lagi. Hina dia habis-habisan. Tidak pantas kamu sebagai aktor papan atas di Republik ini melakukan acting seburuk itu. Mana sekian banyak profesor, doktor, bla 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 itu? Kok nggak kritik itu acting yang buruk itu? Kan nggak ada, diam aja. Sehingga seratusan profesor, kalau nggak salah diundang Prabowo kemarin di Jakarta, Prabowo aja yang ngomong. Prabowo tidak memberikan kesempatan kepada hampir 100 profesor yang dikumpulkan dia itu untuk bicara. Betapa tidak dianggapnya profesor-profesor di Indonesia ini oleh Prabowo. Ini fakta loh, berapa hari yang lalu. Benar nggak? Tapi kemudian Prabowo pergi ke Inggris, bertemu dengan 24 profesor asal Inggris, dan memuji-muji profesor Inggris itu. Itu ironi nggak? Nggak bisa juga kita sekedar nyalahin. Kok Prabowo nggak nganggap dunia akademis, nggak menghargai profesor kita? Lah profesornya memang selama ini amnesia kok, aktingnya buruk. Dia cuma ngejar, aku ngerti itu apa tuh? Mana yang dosen-dosen? Kredit. Kum. Oh, profesornya profesor administratif kok. Bukan profesor intelektual. Bukan, kalau dalam bahasa Gramsci itu bukan intelektual organik, tapi intelektual administratif. Yang bikin jurnal kemudian jadi profesor, jurnalnya juga dibikinin mahasiswanya. Dia juga kalau ditanya itu kagak bisa mikir juga itu profesor. Kemana profesor-profesor itu? Maka begitu diundang Prabowo, Prabowo sebagai sutradara nomor 1 ini, tahunya aktor-aktor itu kualitasnya. Sudahlah kalian. Sok kasih gua masukan lagi. Masukan apa? Hah? Kayak gua sutradara teater berhadapan dengan gua tahu ini yang datang ke gua aktor buruk memang gua undang. Ngapain gua? Silakan kalau yang mau berpendapat gimana pertunjukan kita nanti biar 2045 pertunjukan kita keren. Orang gua tahu kok kualitas yang gua undang ini jelek-jelek. Ngapain gua minta pendapat aktor-aktor ini? Nah, gua ke Moskow minta pendapat aktor-aktor di Rusia sana lebih keren. Nah, itu yang terjadi di kita. Dan itu kita welcome aja. Seakan-akan tidak ada masalah. Itulah amnesia. Itulah kebegoan kolektif kita. Itulah buah dari kesadaran menjalani hidup yang ahistoris itu. Ketidakmampuan kita membaca sejarah, sehingga dia terjadi pengulangan karma. Kita nggak pernah mampu menyelesaikan luka-luka masa lalu kita, trauma-trauma masa lalu kita dengan sungguh-sungguh. Kita nggak berani membaca trauma kita tahun 65 dengan sungguh-sungguh mengakui mengapa ini terjadi, kok bisa terjadi, nggak pernah. Makanya sampai sekarang masih menjadi hantu kan.
peristiwa 65. Peristiwa 98 kok ada menteri nekat ngomong tidak ada pemerkosaan massal di tahun 98. Itu menteri bodoh. Lah bukti-buktinya ada, minimal dia diam-diam aja lah, jangan arogan amat lah, diam-diam aja. Kalau dia kagak sepakat, memang ada pemotongan, gua kagak, ya diam-diam aja. Kalau ditanya soal itu, ya nanti kita ini apa basa-basi lah. Tidak ada pemerkosaan massal, tidak pernah dibuktikan di pengadilan, kan bodoh itu. Ngamuk orang. Tapi habis itu sekarang hilang juga. Ada lagi bukti amnesia kita, kebodohan kolektif kita, kebodohan kita. Kok bisa Soeharto? Ini yang mahasiswa tahun 98 siapa aja nih? Rahmat, udah kan? Yang kuliah waktu reformasi 98 sudah kuliah. Mesti tahu se-Indonesia ini, terutama mahasiswa, menganggap Soeharto itu diktator, fasis yang harus diadili. Golkar itu harus dibubarkan, benar nggak? All itu mayoritas seperti itu pendapat. Common sense, pendapat umum seperti itu. Nah kemudian baru berapa tahun reformasi ke sekarang? 27 tahun. Sudah amnesia kita. Soeharto dijadikan pahlawan berdampingan dengan Marsina yang merupakan korban dari rezim Soeharto. Kok bisa di muka bumi ini dan di akhirat, karena aku sering mendengar tidak ada pun suatu negara di Wakanda apalagi yang menjadikan dua pihak yang saling berseberangan ini secara serentak sebagai pahlawan. Itu pakai logika blow on jenis apapun nggak masuk akal itu. Kita mengangkat malaikat dan setan sekaligus sebagai pahlawan. Air dan api ditempatkan pada, nggak mungkin. Itu kan oposisi biner itu. Polaritas yang nggak bisa didamai itu, kecuali ada pencucian habis-habisan. Baru 27 tahun. Sudah amnesia kita. Jadi nggak usah ruwet-ruwet kita melihat Indonesia ini. Kita ini amnesia kolektif, bodoh kolektif, ahistoris, itu ahistoris. Nggak usah dikaji-kaji, cuma baca jurnal A, B, C. Menurut gua enggak, Bang. Macam mana nih? Cancel culture kita nggak berjalan. Bahkan terhadap Inara Rusli kita tidak bisa melakukan cancel culture. Ya, yang mengikuti soal kasus Inara Rusli dan siapa itu, tutup aja masuk podcast sama podcast ini, bukannya di ban aja, nggak usah ditongolin lagi seluruhnya. Nah itulah amnesia. Kenapa amnesia? Karena lahir dari buah kesadaran yang historis. Nah kemudian kita mengangan bagaimana membangun Indonesia 2045. Nggak mungkin. Mesti pembacaannya akan kacau. Nah itu teman-teman. Jadi sebetulnya teguran, toelan-toelan, gangguan-gangguan, tawasu-tawasu sekecil ini aja sih yang aku harapkan ya, di luar konteks estetikanya dari misi ini. Bahwa kemudian banyak sekali ketidaklengkapan iyalah. Tapi itu intinya, bahwa kita jangan ahistoris. Itu yang membuat kita mengalami amnesia kolektif. Dan kalau ini enggak betul-betul kita sadari, terjadi perulangan karma itu. Nanti terjadi lagi 65 yang baru, 98 yang baru, atau kasus kayak sekarang pengangkatan pahlawan baru yang nggak pada tempatnya. Datang lagi nanti dohotmen yang baru, dengan jubah yang baru, dengan janji yang baru. Nah itu bahaya sekali. Gitu
Rahmat merespon yang Rahmat soal memberi makna, dan itulah konteks memberi makna pada realitas. Dan tentu kita sebagai seniman ya harus memberi makna itu juga. Nggak boleh seniman itu hanya estetika belaka, nggak bisa dong. Memang estetika itu apa? Memang apa sih yang dibicarakan oleh karya seni? Karya seni itu mau apapun bentuknya kan dia membicarakan kehidupan. Memang apa bahan baku dari puisi, bahan baku dari prosa? Apa? Kenyataan, realitas kehidupan. Iya kan? Memang sastra yang dipelajari oleh sastra itu apa? Bahasa itu non sastra. Sosiologi, antropologi, sejarah, politik, ekonomi, bla bla bla. Artinya sastra itu medium untuk membicarakan hal-hal di luar medium itu. Sangkarnya apa? Seni. Meskipun nggak boleh juga kita karena mengedepankan, nah itu tadi yang di awal ngomongin seni, mengedepankan isi, mengedepankan tema, mengedepankan topik, mengedepankan sejarah, metro. Kalau nanti Rahmat insya Allah jadi, dan Zaki insya Allah jadi, dan Ucok insya Allah jadi, dan Pak Ijo memang nggak ada niat, nggak bisa juga. Aku yang penting isinya bang, tema problem dah. Kalau soal sastra nggak bisa, karena sangkarnya sastra wajib, sangkarnya sastra harus memenuhi syarat-syarat kesastraan itu. Karena kalau orang cuma mau baca soal sejarah, dia kagak perlu beli buku ini. Ya tinggal klik aja. Nah, sejarah Nusantara PDF di Google, enter, keluar. Kalau cuma mau baca soal agama, spiritualitas, kagak perlu baca puisi, baca cerpen, kagak perlu. Kalau cuma mau tahu sejarah Indonesia, tulisan Dennis Lombard, tulisan macam-macam. Peter Carey, macam-macam, lebih keren lagi. Nah, apa yang membedakan karya seni dengan non seni kan adalah sangkarnya. Pertaruhan kita dengan bahasa kalau dia sastra. Nah, itu harapanku nanti, sekaligus provokasi ini buat teman-teman nanti akan menulis novel-novel ini. Tapi gue berharap betul berhasil. Jadi nggak boleh nanti jadi, aku kan yang penting ini bang ada dorongan batin untuk mengekspresikan sejarah metro sehingga orang tahu kolonisasi metro. Kalau cuma mau tahu sejarah kolonisasi metro kan sudah ada buku tentang kota metro, ada lagi buku tentang lada, ada lagi buku tentang macam-macam kan, tentang Lampung sudah banyak. Nah, tapi bagaimana sejarah kota metro itu mampu diberi wadah, diberi sangkar sehingga kita enak bacanya, ngeri penataan adegannya, maka itulah orang akan baca novelnya Rahmat, maka itulah orang akan baca novelnya Zaki. Sama seperti kayak kita baca tetralogi bumi manusianya apa? Pram. Aku jadi tahu sejarah-sejarah awal, interest terhadap sejarah-sejarah awal Republik ini karena salah satunya diprovokasi oleh itu. Wah, ternyata keren. Jadi tahu Tirto Adi Suryo, di mana pergerakan jurnalisme awal di Indonesia, bagaimana hubungan kita dengan revolusi Cina, macam-macam. Bagaimana relasi antara pribumi dengan non pribumi, macam-macam. Itu tanda tetralogi manusia misalnya, atau harus baliknya Pram yang menceritakan soal masa akhir dari Kesultanan Demak apa ya. Nah, itu tugas kita, jadi sangkarnya harus juga keren. Kemudian masih Rahmat soal Nusantara amnesia. Ya betul Rahmat, jadi nggak boleh bacanya Nusantara amnesia sebetulnya. Nomor satu reasonnya adalah dia bukan mutlak, maka dia dikasih koma itu. Karena kalau dia kagak dikasih koma, dia langsung justifikasi final tentang amnesia. Nah, itu. Nah, jadi ini ada semacam jeda untuk ruang bagi kita untuk menafsirkan apa benar atau kagak amnesia. Nah, itu terserah masing-masing pembaca. Itu yang pertama. Jadi ada semacam, kalau dalam tradisi
baca puisi itu tekanan nada namanya. Ya, jadi dia nggak bukannya aku mencintaimu, tapi aku mencintaimu atau aku mencintai dirinya. Disangka diri. Nah itu kan ada jeda, jadi ada tekanan nada, aksentuasinya, tekanan tempo, sehingga ada ruang bagi kita untuk memberikan semacam penafsiran. Itu ada, Pak. Maka kalau dia langsung Nusantara Indonesia itu jadi kayak justifikasi langsung, ya kan? Blek. Nah, dia kan bisa di-enter itu sebetulnya Nusantara, kemudian di-enter ke bawah ya. Jadi bisa Nusantara Indonesia apa? Itu teknis aja ya sebetulnya. Itu Rahmat soal yang Nusantara Indonesia. Kemudian si siapa? Duma ya. Duma mulainya dari Mau mulai. yang Nusantara juga. Iya. Ya, Duma dulu bermain di Nusantara Indonesia. Terima kasih Duma sudah berproses. Mestinya lain kali nanti rencana 2026 akhir ini aku pengen bikin pementasan lagi. Gua harap Duma bisa bergabung Nusantara Bahagia. Nanti Nusantara Bahagia itu jadi Duma main. Nah, apa yang harus dilakukan Bang Dunia sudah ya nggak paham awak, tapi yang awak paham adalah inilah sebetulnya ini untuk teman-teman semua juga sih, teman-teman mahasiswa. Nggak bisa kita mikir Republik ini secara besar, nggak kuat otak kita, nggak kuat pikiran kita, nggak terlatih kita. Maka apa yang paling bisa dilakukan adalah jalankan peran dan fungsi kita masing-masing secara optimal. Titik. Hanya itulah satu-satunya cara yang paling efektif dan efisien menurutku. Jadi kalau Anda guru, maka jalankanlah peran Anda dan jalankanlah pula fungsi Anda sebagai guru itu dengan sebenar-benarnya guru. Maka guru yang benar-benar keren mesti dia punya pengaruh terhadap sekian banyak muridnya. Kalau Anda sutradara teater, jalankanlah peranmu sebagai sutradara teater itu. Peran dan fungsi, apapun itu. Kalau kita penulis, karena saya penulis puisi, maka saya berusaha habis-habisan menjalankan peran dan fungsi saya sebagai penyair. Maka itu juga yang menjadi alasan bagiku pribadi untuk tidak ada tawar-menawar untuk urusan dalam tanda kutip bentuk. Nggak boleh isi mengalahkan bentuk, atau mau harus bentuk aja kagak, nggak bisa. Mau temanya harus kuat, harus problem yang kita gelisahkan, tapi pada saat yang sama tantangan kita, karena Ari adalah penulis puisi, Ari harus memberi sangkar terhadap problem itu dengan sekeren-kerennya menurut ukuran estetika puisi. Titik, tidak boleh ada tawar-menawar. Maka ya itulah. Kalau gubernur ya jadi gubernur yang benar lah. Kalau mahasiswa jadi mahasiswa yang benar lah. Kalau dosen, ini Jaki dosen, ada Edi dosen, jadi dosen yang benar lah. Jangan mikirin pangkat aja. Jadi intelektual yang benar lah. Jangan cuma administratif tadi. Baru insya Allah menurutku sekali lagi, kalau semuanya ini jalan peran dan fungsinya akan keren. Nah kita ini kan enggak. Ini juga obrolanku dengan senior-senior lah kemarin soal kasus profesor itu. Di Indonesia ini kan apa hantu nomor satu Indonesia, salah satu kan hantu feodalisme. Jadi kita senang betul jabatan. Oh ya gua profesor, beda, jalannya udah beda. Bahu itu nggak bisa rata lagi, dia harus agak ngangkat dikit. Dagu itu nggak bisa ini, profesor. Hah? Profesor? Lah profesor apa kamu nggak bisa berpikir, kamu nggak pernah mengekspresikan pemikiranmu, kamu nggak pernah menawarkan perspektifmu yang segar, yang baru, yang keren terhadap kenyataan kehidupan ini. Tapi kan kita enggak, pokoknya termasuk kita harus kita akui kalau orang melihat, profesor itu langsung ngedrop kita kan, benar nggak? Langsung kecil, langsung kayak kerupuk kena air, pernah ngeliat kerupuk kena air, profesor.
Kalau udah profesor, omongannya nggak bisa dibantah lagi. Padahal dia profesor sosiologi, ngomong politik, ngomong gini, ngomong. Seakan-akan apa aja yang dia omongin dia mesti benar. Ya elah, Dul. Lu kan memang profesor. Lu profesor sosiologi. Itu pun sosiologi apa gitu. Lu memang profesor. Lu profesor bahasa, itu pun soal kalimat tok. Nggak mentang-mentang lu profesor terus lu bisa menjadi empu segala bidang, enggak. Kalau saya pribadi begitu nggak ada urusan aku. Mau profesor, doktor, masuk kalau yang arogan ya. Kalau yang dia tahu diri, tahu posisinya, tahu peran fungsinya, memang dia cerdas, ya kita harus sungkem, kita harus hormati. Nah tapi kita semua kan tertipu, terpesona oleh peran-peran itu. Tapi enggak kita cek si profesor itu perannya memang profesor, tapi menjalankan fungsi keprofesorannya enggak. Sama kayak perannya Duma memang guru, tapi Duma menjalankan fungsinya enggak sebagai guru. Enggak boleh Duma hanya terpesona oleh peran gua guru, gua pakai baju coklat, bla bla bla. Elah. Apa urusannya? Nah orang yang bisa menjalankan dua peran itu yang menurutku akan bikin kita maju sih. Itu cuma, jadi jalankan peran kita, peran dan fungsi kita masing-masing. Nah berkenaan dengan buku ini, aku jadi malu sendiri diulang-ulang ya kadang bilang halus sih sebetulnya. Ini 10 tempo itu, nggak usah ya itu. Yang harus itu kan nomor 1. Hah? Ngapain 10 di? Oh ini 10. Oh itu udah keren bang. Nggak boleh, harus nomor 1 harus. Baru keren, itu pun relatif juga sebetulnya. Relatif juga teman-teman sekalian ya. Tapi oke lah, anggaplah nomor 1, 2, 3 keren. Nah itu harus. Dan marilah, makanya aku mau juga pengen kesini. Maksudku, ayolah kita sama-sama jadi juara-juara 1 nanti kita ke depan gitu. Prosa ada novel, ada cerpen, ada puisi, ada sekian banyak penyair di depan. Ini udah mau ikut workshop puisi semua, udah 5 tahun mereka gitu. Workshop terus, nah, bikin puisi yang keren. Jangan kemudian bangga dengan peran sebagai penyairnya itu, Ri. Oh ya gua penyair, nah itu peran. Kau jalankan nggak fungsi sebagai penyair itu, berpikir fungsinya. Berpikir nggak kau mengolah puisi. Jadi ini provokasi juga teman-teman ya. Provokasi dia, marilah kita bikin karya-karya Lampung ini, Metro khususnya menghasilkan buku-buku yang juara 1. Juara 1 Tempo kah, juara 1 Pusala kah, juara 1 apa saja. Kalau novel nggak usah lah, mimpi saya nanti di generasi selanjutnya aja. Nah, ini tantangan provokasi untuk kita semua. Jadi jangan diulang-ulang lagi 10 Tempo apa deh itu. Bahkan juara 1 pun ya itu GR-GRan sedikit nggak apa-apa lah. Bukan itu soalnya, yang penting kita berusaha untuk maksimal itu sih menurutku. Nah gua cuma ngajak teman-teman semua mari menghasilkan karya di luar urusan Nusantara ini tadi. Hasilkan karya-karya, ada Seta hobi nulis cerpen. Nah bikin cerpen yang juara 1, yang kelas 1. Jangan cuma kelas Metro, jangan cuma kelas Lampung, kelas Indonesia. Gitu. Itu harus jadi tujuan kita. Nggak boleh mental kita mental mediocre. Apa tuh mediocre? Nih apa? Sedang-sedang aja. Yang penting aman lah. Diakui oleh orang Metro jadilah. Nanti diundang Bang Isbedi di Taman Budaya jadilah. Nggak boleh begitu. Kita harus jadi juara di Indonesia. Targetnya begitu. Udah susah bang. Yang memang susah kalau main makan bakso bang. Bakso apa? Bakso balung itu yang enak. Kalau mau bikin esai yang keren, puisi yang keren, karya teater yang keren, prosa yang keren, berpikir habis-habisan dan mentalnya nggak boleh mediocre, nggak boleh sedang-sedang aja, nggak boleh.
Nggak pernah waktu aku nulis ini, nggak pernah aku niatnya 10 besar. Kecil amat proyek 10 besar. Harus nomor 1. Ternyata oleh sekian banyak juri kadang masuk, ya nggak apa-apa juga. Nggak terus ngedrop. Kok bisa? Oh berarti ini. Kok ya? Awak paham lah, itu sudah. Ini kalau udah level itu, kita sama-sama paham deh. Ya, di level tertentu itu ya. Nah, jadi itu provokasi kita tuh kita semua. Terakhir dari Rada. Pertanyaan Rada itu, kok bisa? Proses kreatif. Nggak ada kerjaan. Memang awak nggak ada kerjaan lain, Rada. Nggak ada kerjaan lain. Memang kata Derrida, tahu Derrida ya? Filsuf itu ya, bilang Derrida ya. Derrida pernah ngomong, riwayat hidup seorang filsuf itu simpel sekali. Misal kata dia Aristoteles. Aristoteles lahir tahun sekian, berpikir, mati. Simpel. Derrida lahir 1903 sekian, berpikir, mati. Kita simpel seperti itu aja. Berarti kalau tugas seniman apa? Tugas penyair kah, tugas apa kan? Ya misalnya lu kan sering nulis jurnal, ya udah, Rada lahir, berpikir, mati. Artinya berpikir aja banyak-banyak. Soalnya kita benar-benar berpikir nggak, sehingga karya-karya kita keren lah itu. Aku pikir memang ya itu aja. Yang lain-lain itu sambilan. Ya, kalau kayak aku dengan teman-teman kerja seni berarti memikirkan dan mewujudkan keindahan, ya sudah, yang lain-lain itu sambilan. Itulah tugas, peran, tugas dan fungsi saya. Soal produktif enggak lah, jauh sekali. Ya, yang dikutip Rahmat tadi, Martin namanya, itu kan ajaib itu. Ukuran Indonesia itu ya elah, lahir tahun 86. Nah, itu ajaib. Nah, itu yang keren. Kita di Indonesia, mohon maaf, di Lampung belum, jauh. Tapi ketimbang kau masih mending gua misalnya. Enggak, karena aku menghasilkan ini ya, buku karya-karya. Jadi nanti bikin pertunjukan, enggak lah. Tahun ini aku harus bikin buku puisi lagi. Tahun ini harus bikin minimal 1 buku puisi lagi. Dan harus keren. Tidak bisa tidak. Kalau sekedar bikin, ngetik-ngetik, taruh Facebook, kumpul, bikin, ya elah, itu kata berpikir namanya. Tahun ini harus bikin, berpikir lagi yang keren, sehingga tahun depan nanti 2026 Desember kita tarung lagi di Tempo. Adu mekanik. Target juara 1. Kalah lagi. 2027. Ya berarti kan masih blow on kalau masih kalah. Kan enak kita. Berarti gua masih blow on. Berarti belum optimal berpikirnya. Jadi jangan ngedrop kan. Ngedrop. Ya itu cemen kagak bisa. Nggak bisa bikin 2045 menjadi lebih keren. Ya, nggak boleh. Kita nggak boleh middleware. Middleware itu kagak percaya diri, ngedropan nggak boleh, tapi arogan juga tidak boleh. Nggak boleh kita. Nah, sedang-sedang aja itu dalam konteks yang benar. Jangan GR, wala, GR, teteh. Nggak boleh. Terus kalau kalah ngedrop, kayak kerupuk, nggak boleh. Kalau kalah berarti gua harus belajar lagi. Kalau menang, ya alhamdulillah, karena kita tahu lah selera juri itu subjek, tetap pada titik tertentu subjektif. Jadi kita kagak usah kayak seakan-akan puisi ini, puisi yang keren aja. Dari mana sih? Subjektif. Selera juga. Gitu ya teman-teman sekalian. Itu. Oke, kasih aplaus untuk orang